Tema renungan pada kesempatan hari ini berjudul Learning bagian yang kedua atau pembelajaran bagian yang kedua. Terambil di dalam Amsal 30 ayat 18 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Ada 3 hal yang mengherankan aku, bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada, pelajaran lain yang dapat kita pelajari dari tema kita sebelumnya, learning bagian pertama atau pembelajaran bagian yang pertama, sebagai pembelajaran dari ayat yang sama, yang juga diambil dalam ayat pokok kita kali ini. Itu juga ada pembelajaran lain atau learning yang kita dapat pelajari lebih dalam lagi, adalah yang pertama, kata burung Raja Wali di udara. Raja Wali itu bergerak dengan kecepatan tinggi. Hal ini berbicara tentang semangat hidup. Di dalam Amsal 18 ayat 14, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Jadi sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada, seberat apapun penderitaan, tekanan, atau kesesakan yang kita alami, biarlah kita tetap memiliki semangat untuk menjalani hidup. Karena kita tahu bahwa Tuhan selalu ada untuk kita. Lengannya yang kuat siap menopang. Di dalam Mazmur 89 ayat 14, demikian firman Tuhan. Punyamulah lengan yang perkasa, kuat tanganmu dan tinggi tangan kananmu. Amin. Burung Raja Wali di udara, bagaikan seorang olahragawan yang sedang bertanding, semangat merupakan modal penting untuk bisa meraih kemenangan. Rasul Paulus menasihati di dalam Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Orang yang memiliki semangat tak akan mudah lelah dan putus asa, sekalipun ia harus dihadapkan pada tantangan yang berat. Poin yang kedua dari pembelajaran kita, bagian yang kedua ini, ular di atas batu cadas. Maksudnya apa? Yaitu orang akan sulit menangkap ular yang berada di atas batu, karena ular itu akan melilitkan tubuhnya dan menempel kuat-kuat pada batu tersebut dan bersembunyi di balik batu-batu cadas. Batu itu menjadi tempat persembunyian dan perlindungan yang aman bagi ular agar terluput dari masalah. Dan kita sebagai orang percaya harus selalu melekat dan berlindung kuat-kuat pada batu karang keselamatan, yaitu Kristus. Di dalam Kolose 2 ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Poin yang ketiga, kapal di tengah lautan. Dari kata ini, kita belajar, jika kita perhatikan, yaitu semakin kapal berlayar jauh ke tengah lautan, maka kapal itu akan tampak semakin kecil. Kehidupan orang percaya seharusnya juga seperti itu.
Semakin kita mendekat kepada Tuhan dan berakar di dalam Dia, di dalam Yohanes 3 ayat 30, ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Saat di lautan, kapal harus siap melawan ombak dan gelombang. Begitu juga di kehidupan kita pun tidak luput dari ombak dan gelombang masalah. Poin yang keempat dari kata jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Kalau berjalan selalu berpegangan tangan, serasa tak ingin terpisahkan, cinta mereka bergelora. Yang menjadi pertanyaan, adakah kasih kita bergelora bagi Tuhan? Orang yang benar-benar mengasihi Tuhan pasti punya kerinduan untuk selalu dekat dengannya. Dan kesimpulan renungan pada kesempatan hari ini, saya mengajak mari setiap kita terus-menerus belajar dari kehidupan Kristus yang akan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih lagi menjadi dewasa rohani. Dari setiap pembelajaran atau learning dalam kehidupan atau keseharian kita. Dan yang perlu kita ingat sebagai orang percaya, stop. Janganlah kita sampai kehilangan kasih mula-mula kita dalam mengiring Tuhan. Janganlah seperti jemaat di Efesus yang kehilangan cinta mula-mulanya, yang pada akhirnya Tuhan sangat mencela mereka. Di dalam Wahyu 2 ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Puji Tuhan. Mari kita sepakat di dalam doa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk setiap renungan yang sudah kami dengarkan, yang sudah kami baca, mengingatkan kembali bahwa pembelajaran dalam setiap firman Tuhan itu penting dalam kehidupan kami secara pribadi. Kami sebagai orang-orang yang percaya akan terus ingin lebih lagi belajar tentang Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Tuntun kami kuasa Roh Kudus-Mu mengalir untuk kami, memberikan akal budi untuk setiap kami, setiap firman-firman yang sudah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada, berkati gereja-Mu, berkati Indonesia ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah memberkati, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Yang